Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung aja ya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi bimbingan kedua ya, hari kedua agenda 4 ya. Langsung saja supaya cepat, silahkan adik-adik memaparkan tugasnya yang pertama ya, kalau nggak salah bab 2. Bab 2 paparkan, nanti ada waktu mungkin setengah jam menjelang berakhir saya akan memberikan tugas berikutnya. Ya. Oke, silahkan siapa yang mau memaparkan? Nanti di akhir pembelajaran semua harus sudah memaparkan ya. Bimbingan sudah selesai. Mudah-mudahan hari ini bisa 5 atau 6, lumayan, supaya minggu berikutnya, pertemuan berikutnya tinggal separuh lagi ya, supaya langsung memperbaiki. Oke, terus apa ya? Nanti kalau adik-adik memaparkan, tolong yang lain dengarkan, terus dicoret sendiri. Oh, berarti ini yang dimaksudkan. Jadi untuk terakhir, yang semakin terakhir memaparkan semakin sempurna. Jangan membuat pusing Bude lagi. Ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau apa, sharing aja deh. Sharing di antara grup. Ya, di grup ini bisa saling bertanya. Misalnya ada sudah memaparkan, sudah paham, maka tanya pada temannya. Apalagi yang sama-sama tugasnya, gitu ya. Jadi kita tempat sharing aja ya, bukan harus sumbernya Bude. Oke, silakan siapa yang mau memberi masukan dulu? Memaparkan bab 2. Ayo. Saya Bude, saya. Ya, Dr. Michelle. Apa panggilannya apa ini? Adelia, Bude. Ya, di Adelia. Izin Bude, ini dalam bentuk Word saja, Bude. Tidak apa, tapi agak gede dikit. Iya. Boleh dibesarkan namanya. Lagi besar. Lagi dikit lagi. Oke, boleh. Sudah cukup kebesaran? Kurang. Nah, boleh segini. Boleh. Kelihatan nih. Oke, silakan. Terima kasih Bude atas kesempatannya. Ini saya izin memaparkan bab 2 rancangan aktualisasi sesuai yang Bude sudah jelaskan kemarin. Jadi ini yang pertama nilai-nilai dasar aparatur sipil ASN, jadi saya jelaskan masing-masing Bude sampai bawah. Nah, ini kepanjangan ya. Oh iya Bude. Jadi dikurangi aja. Peraturan semua itu enggak usah, enggak apa-apa. Semuanya dikurangi, jangan panjang-panjang lah. Ya maksimal pengantar itu kan, ini pengantar untuk tabel ya. Ya. Ya, cukup 1 halaman aja langsung tabel, atau separuh halaman boleh. Ya. Ya Bude. Tabelnya yang penting, jadi dikurangi ya. Mungkin cukup pengertiannya aja, terus apa peraturan juga enggak usah, enggak apa-apa. Ya. Ya Bude. Oke, kalau ada peraturan boleh, tapi inti-intinya saja ya. Apa itu berorientasi pelayanan, apa itu, gitu aja ya. Baik Bude. Oke, yang penting ini sudah, jadi diperbaiki. Cukup berapa ya, kalau 1 halaman kebanyakan. Maksimal 1 halaman untuk pengantar, setengah halaman juga enggak apa-apa, langsung tabel. Oke. Terus 2.2 manajemen ASN. Ada cuman masih ada manajemen ASN itu yang paling utama ini. Yang pertama disebutkan yang manajemen ASN-nya itu loh, ada 14 itu loh. Ya, mulai pengadaan itu ya. Ada kan 14 itu dulu. Iya. Ya, itu dulu. Jadi yang isinya ada 14 ya, sampai pengelolaan, pengadaan, terus sampai jaminan hari tua itu loh, kan ada 15 ya itu. 14 masih ingat? Nah, itu dulu ya, itu dulu kan namanya manajemen AS, itu dulu baru kalau memang sudah begini nggak apa-apa, tapi harus ada itu yang pengelolaan manajemen ASN. Ada kan?
yang jaminan pensiun ya, semua itu loh. Nanti saya isi. Ada pernah lihat toh, itu aja. Oke, ya. Ya, boleh. Jadi itu masuknya kalau sudah masuk enggak apa-apa. Oke. Terus nah ini ya kita coba lihat ini dulu. Tetap ya tingginya angka stunting ya. Ya, iya Bude. Oke. Masih tingginya angka stunting di wilayah kerja puskesmas mandiri. Oke. Ya. Berarti enggak ada perubahan ya. Ya Bude, ini yang jadi Terus langsung sudah paham ini bukan tingginya. masalahnya langsung fishbone Bude. Kurangnya pengetahuan ibu. Iya. Bude izin saya mau bertanya Bude, kalau di environment ini kan kita bisa karena sanitasi, jadi pada saat kegiatan itu kita apa yang bisa dilakukan, karena saya nggak mungkin buat got, jadi mungkin bisa hanya penyuluhan begitu Bude dengan PHBS. Apa, tapi kalau memang kurangnya tentang pengelolaan air, kalau kurangnya pengetahuan itu loh. Oh men, iya dong. Coba bukan kurangnya pengetahuan mungkin, bukan kurangnya pengetahuan. Kalau kurangnya pengetahuan berarti kan men. keterampilan ya, di keterampilan kan dia mennya. Kalau lingkungan itu ya mungkin lingkungan yang tidak bersih aja kalimatnya. Tapi Iya, kalau yang dimaksudkan kurangnya pengetahuan tentang itu berarti di kan gitu ya. Bukan itu namanya, kalau pakai S berarti di skill ya, kalau pakai sistem gitu berarti skill ya, skill itu skill kan gitu ya. Nah kemudian apa ya, skill sistem, terus environment itu berarti surrounding itu ya, material itu supplier, terserah mau pakai apa. Jadi kalau pakai SS semua gitu ya, metode betul sistem. Kalau itu skill berarti manusianya ya, skill. Kalau kurang ketersediaan air bersih betul masuk di environment atau surrounding ya. Nah, kalau tadi kurang pahamnya berarti masuk di atau skill. Ya, material itu apa? Supplier. Ya. Kalau pakai SS semua ya, kalau pakai M ya M ya. Kalau 4 begini harusnya pakai S. Kalau main method itu ada 6 ya. Nah, kalau pakai 4 acuan berarti kita pakai skill. Ya, tulis nanti itu ganti skill ya. Terus garing aja nggak apa-apa, skill garing gitu ya. Terus apa ya, material itu supplier, itu supplier di situ ya. Terus environment ini kan lingkungan, itu S-nya surrounding, lingkungan. Jadi kalau pakai S semua. Kalau 4 itu S. Kalau M main method material itu ya, itu berarti 6 ya, 6. Oke ya, lanjut. Terus habis itu bikin tabel. Nah ini tabelnya ya, kurangnya pengetahuan ibu berarti memberikan edukasi, memberikan penyuluhan. Oke, kurangnya metode berarti membuat apa, leaflet. Oke, membuat. Oke, kurangnya pelayanan ANC Care itu apa? ANC Care. Jadi pelayanan untuk ibu-ibu hamil, Bude, atau yang setelah melahirkan. Singkatannya ditulis dulu. Oh. Itu singkatan kan orang lain belum tentu panjangnya apa, terus ya itu apa, kan belum tentu orang semua paham ya. Oke. Terus kurangnya pelayanan
prenatal care dan postnatal. Terus ya apalagi melakukan tunjangan terus udah bawahnya. Bude. Nah, kurangnya pengetahuan itu diganti ya. Mau mana? Ibu mau kurang pengetahuannya atau tadi kurang tersediaan tadi? Yang mana? Kurangnya ketersediaan air bersih, Bude. Nah, berarti kurangnya itu berarti nanti kegiatannya bukan edukasi kan? Nanti Kalau itu kegiatannya Bude, saya bingung jadinya apa. bisa Kalau juga kurangnya apa? Kurangnya apa? Kurangnya ketersediaan air bersih begitu. Jadi saya bingung kemarin sama ini dia punya Bisa kegiatannya kegiatan kurang ketersediaan kurang bersih. Kalau memang mau hanya sosialisasi ketersediaan, kalau kurang pahamnya tentang bisa juga kurang bersih itu melakukan tapi melakukan sosialisasi khusus bukan kurang bersih, Dek. Memang airnya kurang bersih ya? untuk kesediaan air bersihnya yang kurang, Bude. Jadi pengolahannya itu yang tidak baik. Jadi bukan pengelolaan apa ya? Supaya isinya situ masih tetap edukasi, tapi edukasinya tentang air. Kalau memang begitu, Pak masukkan di skill aja kurangnya pemahaman tentang air bersih, ya tak? Ya. Tapi masukkan di skill, ya, oke? Iya baik, Bude. Kurangnya pemahaman ya masuk di skill ya tentang air bersih ya. Ya. Nah itu nanti isinya boleh masuk di situ, pindah ke depan ya di atas ya. Di dekatnya pengetahuan tadi ya untuk skill ya. Iya, oke, memberikan makanan. Iya, kurangnya ketersediaan vitamin. Oke ya, sudah cukup. Ayo, cocok. Lanjut. Nah, ini berarti coba ini ya, ini yang dibesarkan di bawah isu itu, Adik, jangan lupa di bawah isu itu kan harus diterangkan dulu keterkaitan dengan manajemen ASN-nya apa. Iya, lupa. Ayo, Bude. tulis saja di situ ya. Nah, keterkaitan dengan agenda dan keterkaitan dengan apa itu peran dan kedudukan ya ASN dalam itu pokoknya agenda 3 ditulis semua di titik-titik aja ada titik-titik nanti supaya tambahi terus bawahnya itu manajemen ASN semuanya dilihat ya. Kalau belum diisi ya ditambahkan nanti pas pemaparan siap Bude saya belum isi. Terus bawahnya lagi smart ASN. Nah, itu ya. Semua dilihat kalau belum ada langsung ditulis ya dicakar-cakar atau diketik memang. Nanti pada saat pemaparan mengaku memang ini belum Bude, nanti saya tambahkan. Jangan diulang lagi sudah. Oke, berarti kegiatan pertama, coba Adik nggak bisa dibesarkan sedikit ya, Kak, kecil. Nah, stop segini sih, loh. Bolehlah. Persiapan pelaksanaan kegiatan, bukan gini, persiapan pelaksanaan kegiatan aktualisasi itu diganti. Persiapan pelaksanaan menurunkan angka stunting gitu loh kalimatnya kan semuanya ya semuanya persiapan pelaksanaan menurunkan angka stunting kan tadi itu ya tuh gitu aja ya kemudian melakukan konsultasi pelaksanaan penurunan angka sebetulnya persiapan apa sih intinya yang mau dipakai? Ya sudah gitu aja sosialisasi ya. Melaksanakan konsultasi dengan mentor, oke.
Terus mendapatkan persetujuan tuh nggak usah itu. Hilangkan aja. Hilangkan dulu yang kolom itu. Jadi untuk tulisan mendapatkan persetujuan semua itu bukan di situ ya, Dek ya. Jadi nanti gini, coba pertama melakukan konsultasi berarti outputnya saya dikasih lihat dulu outputnya bukan konsultasi kegiatan, bukan begitu semuanya. Ingat outputnya berarti apa? Mendapatkan arahan, dukungan, begitu, bukan foto, bukan gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang setelah melakukan konsultasi, adik semuanya, kegiatan keduamu apa? Kegiatan intimu apa? Coba ke bawah. Intinya. Stop. Mengoptimalkan tentang, maksudnya mengumpulkan Kumpulkan data. data tentang stunting. Untuk apa mengumpulkan data ini? Jadi datanya dikumpul dulu Bude untuk tahu di mana semua lokus-lokus stunting per desa. Jadi di situ nanti fokusnya gitu. Karena sekarang Stigi lagi fokus stunting tapi ada beberapa desa khusus. Kalau di Pandere ada 2 desa Bude. Kalau data sudah jelas, maksudnya yang dilakukan nanti masuk di kegiatan persiapan. Pendataan itu dilakukan sebagai bahan apa? Bahan sosialisasi. Iya Bude. Jadi intinya Adik tadi sosialisasi tentang apa tadi? Stunting sama air bersih ya? Iya, banyak. Terus habis itu apa? Banyak yang bisa dilakukan kayak pada saat posyandu untuk ASI eksklusif, untuk pembagian maksudnya yang untuk 4 minggu nanti pastikan dulu kegiatannya apa, yang intinya edukasi Bude. Edukasi tentang apa? Tentang stunting. Untuk Terus pemahaman ibu-ibu tentang stunting. Apalagi? Edukasi tentang gizi, itu saja Bude. Cuma edukasi saja, nggak ada pelaksanaan lain, actionnya. Edukasi. Pembagian telur dan pembagian vitamin untuk ibu. Oh, berarti begini. Berarti kegiatan intinya berarti kegiatan kedua itu adalah edukasi, ya, edukasi. Tulis dulu, nanti dibantu edukasi stunting dan gizi ya. Iya, Bude. Stunting dan gizi, ya, 2 macam. Kan harinya sama itu ya. Ya, harinya sama, Bude. Terus kegiatan ketiga, intinya coba bawah ketiga berarti memberikan makanan tambahan, ya deh. Ya. Iya. Itu buang dulu. Nah, berarti di situ memberikan makanan tambahan. Terus dan pengukuran itu ya. Pengukuran apa itu? Kalau pengukuran tinggi badan semua dilakukan di mana? Di posyandu, Bude. Ya pada saat apa? Pada saat posyandu, bisa pada saat edukasi stunting gizi, karena edukasi ini bisa dilakukan pada saat posyandu juga, Bude. Terus pemberi makanan tambahan pada saat apa? Bisa ada programnya 1000 telur, Bude. Bisa ke sekolah, bisa juga pada saat di luar jadwal. Di posyandu itu oh iya ya, di posyandu yang direncanakan memberikan makanan tambahan itu di sekolah atau di posyandu? Di posyandu bisa, di sekolah bisa, Bude. Tapi kayaknya saya harus di posyandu saja karena posyandu yang paling padat, Bude. Oh ya, berarti pas pengukuran tinggi badan itu disosialisasinya atau di pas saat memberikan makanan? Enaknya. Pemberian makanan bagus, Nah, Bude. berarti nanti memberikan makanan tambahan dan pengukuran itu tulis saja. Memberikan tambahan dan pengukuran apa ya? Tinggi badan. Tinggi badan dan berat badan. Ya. Jadi itu ya. Terus sekarang berarti 2 itu. Sekarang kita semuanya ya, Dek, kita isi dulu yang 2. Yang 2, kemudian kita masuk ke persiapan.
Jadi catat dulu, kegiatannya adalah 2, yaitu edukasi stunting dan edukasi gizi, jadi 1, kemudian memberi makanan tambahan dan pengukuran berat badan, ada 2 ya. Nah, oke. Pengukuran berat badan itu apakah boleh mau diganti di kegiatan sendiri atau jadi 1, boleh dipecah, nggak apa-apa. Bagaimana, dokter? Beda kan hasilnya? Bagusnya Bude pengukuran BBTB itu pada saat screening, jadi bisa untuk ibu-ibu hamil juga. Berarti begini, kegiatan tambah lagi, screening namanya. Jadi screening itu dilakukan pada saat sebelum tambahan. Bagaimana? Baik Bude. Nah, berarti akan ada screening. Screeningnya itu setelah sosialisasi screening ya? Screening dulu baru sosialisasi. Jadi pada pemeriksaan dulu baru screening, Bude. Oh, berarti kegiatan kedua ganti langsung screening dulu. Nah, di situ nanti ya kan? Screening. Screening apa itu ditulis? Screening tentang stunting. Apa? Ya, screening stunting saja. Ya, gitu aja. Nah, oke. Pertama screening stunting. Berarti keduanya adalah edukasi. Ya. Edukasi. Nah. Jadi semua nulis kegiatan intinya dulu ya, habis edukasi. Terus keempat itu tadi apa? Melakukan pemberian makanan tambahan. Ya. Nanti dulu memberikan makanan tambahan, ya. Terus kelima, ya. Kelima berarti evaluasi, itu hapus semua itu. Oh ya. Nanti kita perbaiki. Monitor dan evaluasi, terserah. Ya, ditulis monef gitu aja nanti apa yang diambil. Oke, semua adik-adik lihat. Monitor dulu ya, monitor dan evaluasi, monitor dan adik-adik lihat ya. Yang kita lihat adalah 3 tengah. Ya, karena persiapan semua harus ada dan monitor harus ada di akhir. Jadi semua dimulai persiapan dan diakhirin monitor. Nah, persiapan isinya, nah persiapan sekarang saya semua dengarkan ya, nanti diperbaiki. Persiapan, coba kembali ke persiapan. Persiapan setelah, ya ini ingat ya tadi ada 3 ya. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor, langsung persiapan untuk screening. Apa yang dibutuhkan pada saat screening? Apa yang dibutuhkan? Saya tanya dulu. Jangan ditulis persiapan, langsung membuat apa? Screening pada saat screening apa yang disiapkan? Media untuk edukasi. Terus kemudian alat-alat pemeriksaan. Ada berarti WHO. Menyiapkan edukasinya jangan dulu. Kan lain ini yang screening aja. Ya, berarti menyiapkan alat untuk pemeriksaan, ya gitu. Dan jadi ada buku WHO tentang untuk menentukan BBTB, berat badan dan tinggi badan. Menyiapkan buku gitu aja. Menyiapkan alat dan buku apa tadi? Bukan ya, menyiapkan alat dan buku. Jadi sudah disiapkan ya. Oke. Menyiapkan alat dan buku bahan. Terus itu untuk kegiatan pertama screening. Kegiatan kedua edukasi. Berarti apa yang dibuat untuk edukasi? Jangan pindah dulu, Dek. Kita masih persiapan. Jangan pindah dulu. Untuk semuanya edukasi. Ya. Yang A, ingat semuanya yang A konsultasi ke mentor. B berarti ambil apa yang dilakukan untuk kegiatan kedua. Kegiatan kedua kan tadi kan B tadi kan adalah screening. Maka di situ menyiapkan alat dan bahan untuk screening ya, hasil diagnosis. Terus sekarang kegiatan ketiga itu berarti C. Ya, kan C-nya itu kegiatan ketiganya tadi apa? Edukasi, Bude.
Nah, Jadi berarti pada saat edukasi adik membuat apa? menyiapkan media edukasi, flip chart-nya Berupa apa? berupa flip chart, video Nah, video berarti membuat membuat flip chart. Gitu. Nah, harus semuanya ya. Setelah AB ambil kegiatan B, putus kegiatan kedua. Apa yang kita lakukan? C, kegiatan ketiga. Berarti membuat flip chart sama apa? Video, buat terus apa video lagi? edukasi. Jadi membuat flip chart dan video. Ya, Ya. atau boleh juga membuat flip chart sendiri. Ya kan? Membuat flip chart. Oke. Hapus itu. Ya. Terus B-nya, D-nya membuat apa tadi? Video. Ya kan? Nah, D membuat video. Terus berarti kegiatan 3 sudah selesai ya, membuat melalui flip chart dan video ya. Ya. Flip semua tadi untuk di mana? Di sini Bude, di flip chart, flip ini Flip untuk chart atau flip chart atau leaflet? leaflet, mau buat flip chart ada leafletnya juga Bude. Nah, berarti membuat flip chart dan leaflet sana. Nah, oke. Untuk edukasi sudah cukup toh yang disiapkan? Sudah dibuat semua nih. Sudah Bude. Nah, berarti Sudah. kita masuk ke kegiatan keempat, memberikan bahan tambahan, gitu. Tambahan dan Nah, vitamin. berarti apa yang disiapkan? Telur, menyiapkan Ya, bahan telur berarti dan membeli, ya toh, menyiapkan. Nah, atau membeli. Nah, berarti ya E-nya Aduh kok ke sana? Oh ya, bikin enter. Berarti apa? menyediakan Menyiapkan bahan tambahan. bahan. Ya. Ya, oke, menyiapkan bahan makanan tambahan ya dan vitamin kan? Ya. Oke. Terus sekarang habis itu kan ada evaluasi. Adik-adik pada saat Bude jelaskan paham ini ya, semuanya paham ya. Sekarang lihat untuk tambahan sudah disiapkan, sudah dibelikan ini ceritanya. Terus sekarang untuk Monef siapa ini? Adelina membuat apa untuk monitor dan evaluasinya? Apa? Atau hanya mengamati aja, mengamati jalannya apa kegiatan, atau membuat sebuah kuesioner atau apa untuk melihat ada peningkatan? Yang paham jadi tidak paham. Apa? Saya masih cari rancangan untuk kuesioner Bude. Untuk sementara belum saya dapat. Berarti untuk... coba A, B, C, D, E, F ya. F ya, itu tadi menyiapkan bahan kan itu D. Atau itu E. Berarti F-nya nanti isinya, titik-titik isinya untuk evaluasi Monef itu menggunakan apa? Sudah dibikin di situ. Ya. Oke, semuanya paham? Isinya persiapan, saya ulang ya, isinya persiapan, kita harus tahu dulu tengahnya apa. Ya, yang mau bikin kegiatan inti apa, maka yang setelah mau kegiatan A pertama itu adalah konsultasi sama mentor. B-nya itu langsung masuk kegiatan kedua itu adik apa? Bisa BD, BC 2 macam itu, atau satu saja nggak apa-apa. Terus habis itu masuk C-nya adalah untuk kegiatan berikutnya apa yang saya siapkan. Ya. Dan seterusnya sampai evaluasi apa yang mau kita buat. Setelah selesai itu, nah itulah tahapan untuk persiapan. Jadi apa saja yang disiapkan untuk action. Oke? Paham ini ya semuanya ya. Setelah itu masuklah screening, ya kan? Nah, screening tahapannya tuh atur sendiri, adik yang tahu ya. Minimal tahapan kegiatan itu minimal tahapan itu 3 ya. 3. Jadi pada saat screening apa yang dilakukan tahapannya? Nanti diperbaiki ya dokter ya. Untuk tahapan kegiatannya isi masing-masing dibongkar semua ya nih ya. Tapi kegiatannya sudah itu. Oke. Nah sekarang output. Ayo lihat ke output.
Outputnya dulu. Nah, output ini isinya misalnya melakukan konsultasi dengan mentor, maka outputnya mendapatkan arahan atau dukungan. Terus itu kedua adalah output misalnya ini membuat apa tadi? Menyiapkan alat dan bahan. Bahan berarti outputnya adalah tersedianya. Itu aja. Ya, tersedianya apa itu tadi? Alat dan bahan diagnosis. Ya. Nah, terus kalau sosialisasi pertahapan begitu ya. Terus kemudian membuat leaflet, maka apa? Outputnya tersedianya leaflet. Adanya leaflet. Adanya leaflet. Begitu ya semuanya ya. Kalimat output semua begitu. Kemudian membuat video berarti adanya video. Video tentang apa ditulis ya? Video apa ya? Cuma jangan video tapi video tentang apa. Terus menyiapkan bahan makanan dan vitamin ya, tersedianya makanan tambahan dan vitamin. Terus misalnya nanti ini dokter membuat apa evaluasinya, misalnya membuat kuesioner apa atau membuat pretest posttest, berarti di situ membuat soal pretest posttest berarti adanya soal pretest posttest. Selesai. Kemudian screening langsung. Apa pada saat screening? Adik yang tahu substansinya. Kan semua yang tahu ya. Cukup 3 aja kegiatan intinya apa tahapannya. Terus sosialisasi. Jadi sosialisasi ini edukasi langsung actionnya. Misalnya edukasi. Edukasi berarti tahapan kegiatannya apa? Ya berarti kalau edukasi mungkin ya apa ya, menentukan jadwal atau menentukan kontra atau itu dulu ya. Nah, apa kan gitu. Habis itu terakhir pasti pelaksanaan edukasi. Nah, gitu ya. Sosialisasi. Nah, edukasinya ada 2 itu, edukasi tentang stunting dan gizi kayaknya jadi 1. Edukasi. Nah, kegiatan inti ketiga adalah memberikan, kan edukasi beda ya. Edukasi kan outputnya, hasilnya adalah pemahaman kan, ya kan? Beda dengan screening kan. Nah, kemudian ambil intinya lagi yang punya dokter tadi, 1 adalah penambahan, memberikan makanan tambahan. Beda kan outputnya ya, hasilnya beda. Nah ini yang dimaksudkan kegiatan inti. Jadi 4 minggu tidak boleh hanya 1 atau 2, akhirnya 2 minggu selesai. Jadi 4 minggu ini. Nah persiapan adalah menyiapkan untuk 3. Jadi 3 inti ini ada nanti langsung actionnya, langsung pelaksanaannya. Paham? Makanya melakukan edukasi, melakukan screening, melakukan edukasi, memberikan makanan tambahan, actionnya, alat dan bahan sudah kita siapkan di persiapan. Kemudian terakhir, jadi yang tengah, yang awal persiapan, yang terakhir harus ada monef, terserah mau menggunakan apa. Tujuannya yang terakhir adalah adik-adik bisa melihat sampai seberapa sih kegiatanku itu terselesaikan, terukur, untuk mengukur, ya kan? Semua harus pakai monef. Terserah mengukurnya hanya melihat, membuat laporan, melihat kegiatan yang ada, atau menghitung, ya menghitung seberapa jauh pemahaman tentang, misalnya tentang edukasi. Tadi kan bisa dilihat ya, seberapa jauh. Nah, ini terserah, yang tahu adik-adik. Nah, persiapan adalah isinya itu. Yang pertama pasti mentor. A, mentor. B, langsung lihat kegiatan keduamu apa. Seperti dokter tadi loh. B kan tadi kan dia screening, maka menyiapkan apa saja untuk screening. Itu di tahapan kegiatan B. C, lihat kegiatan berikutnya. Oh, sosialisasi. Ternyata sosialisasinya melalui, edukasinya melalui leaflet dan video. Karena leaflet dan video beda, maka leaflet dulu dibuat, baru video. Kan gitu ya? Ya. Kemudian lihat kegiatan berikutnya adalah, tadi kegiatan tengah intinya adalah memberikan makanan tambahan. Maka lanjutannya langsung lihat itu. Berarti menyediakan makanan tambahan dan vitamin. Ya kan? Outputnya tersedianya. Output itu langsung ada tersedianya, ini gitu ya. Nah, habis itu lihat terakhir adalah evaluasi. Apa yang kita gunakan evaluasi? Bikin memang di persiapan. Membuat soal pretest posttest, membuat kuesioner, membuat apa, atau membuat kuesioner melalui Google Form, dibuat di situ semua.
Oke? Paham ya? Nah, langsung masuk tahapan kegiatannya adalah tadi screening. Berarti yang tahu kan dokter. Tahapan pertama apa sih yang dilakukan screening? Terus apa sampai mencatat hasil. Misalnya kan ada 3. Paham nih ya? Edukasi. Berarti mulai apa? Menentukan jadwal atau menentukan siapa yang mau diedukasi. Ya. Terus jadwalnya kapan? Kemudian kan leafletnya sudah ada pelaksanaan edukasi. Gitu aja, ya. Paham nih ya? Oke. Ya. Cukup 3 atau 4 aja tahapan kegiatan. Terus memberikan makanan tambahan. Mau dilakukan di posyandu, berarti apa yang disiapkan? Mungkin ya koordinasi dulu ya dengan kader. Terus bahan kan sudah ada ya. Terus pemberian apa? Pemberian makanan tambahan. Nah, itu 3 aja ya, kader, terus apa ya, terus melakukan pada saat memberikan makanan tambahan perlukah menambahkan pemeriksaan? Silakan. Kalau memang lakukan pemeriksaan sekalian ya pada saat itu boleh koordinasi dengan kader melakukan pemeriksaan ulang atau apa, Terus atau mengukur apa kan gitu ya. Terus memberikan makanan tambahan. Oh, baik. Boleh. Ya, caranya begitu. Nanti evaluasi kalau pakai kuesioner, nanti tinggal tulis apa ya, mengumpulkan kuesioner, menganalisa, menyimpulkan, gitu aja. Kan kuesionernya sudah dibuat. Nah, kuesioner disebarkan di mana terserah. Misalnya pas edukasi, oh saya perlu melihat dulu pemahaman, maka pada saat edukasi pertama memberikan pretest kan sudah ada jadwal nih, sudah ada jadwal siapa yang mau kita edukasi juga sudah ketemu. Berarti pada saat mau pelaksanaan kirim dulu pretest dulu, suruh mengerjakan pretest kan gitu ya misalnya toh. Terus pelaksanaan post-test. Nah nanti pada saat evaluasi tinggal mengumpulkan, menganalisa ya, mengumpulkan itu tadi nilai atau ya apa ya, mengumpulkan atau apa ya, merekap atau apa ya, merekap hasil pretest post-test, kemudian menganalisa, kemudian mendapatkan hasil. Itu aja. Kalau monitor ya harus ada laporan melihat kegiatan yang terjadi. Nah, jadwal kan ada jadwal ya, ikutin aja tadi kegiatan yang 5 tadi. Ya. Oke. Terus tadi belum sempat ke samping, tapi nggak apa-apa. Ke sampingnya habis output kan berarti berakhlak ya. Nah, masing-masing kan karena berubah nanti perbaiki. Ya, perbaiki total. Maka yang penting Bude mau lihat kegiatan inti, untuk substansinya adik-adik yang tahu ya. Edukasi, screening, masa Bude yang mikir? Tentu Adeliana sendiri ya yang mikirkan, aku waktu screening apa sih tahapan yang saya lakukan? Bahannya kan sudah ada. Apa ya? Kalau untuk screening Bude, jadi kita mau konsultasi dulu sama pemegang program. Nah, kemudian konsultasi sudah ke sana. Sudah persiapan, actionnya. Screening itu sudah actionnya. Screening itu apa sih? Screening untuk pemeriksaan, Bude. Ya, jadi apa yang kulakukan? Pengukuran berat badan, tinggi badan. Ya, gitu. Masukkan ke kurva WHO. Nah, masuk silakan. Kan ini screening. Screening itu apa sih yang kulakukan tahapannya? Mungkin menentukan pasien dulu ya, menemui pasien atau apa dulu. Ya. Habis itu kan pengukuran berat badan. Ya, menyiapkan dulu pasiennya kan? Iya. Nah, habis itu mengukur berat badan, ini mencatat gitu aja. Mencatat ke kurva hasilnya. Terserah, pokoknya itu yang tahu dokter. Ya. Jadi kalau mau koordinasi, masukkan di sana. Jadi koordinasi, kalau ke mentor itu 1 kali aja. Nah, yang dikoordinasikan screening tadi mentor apa bukan? Yang apa Bude? Yang mau koordinasi screening tadi itu di mentor atau lain? Bukan Bude, dengan yang mau temani, dengan pemegang program, dengan kader. Oh, berarti perlu. Berarti waktu melakukan screening diawali dengan konsultasi ya dengan pemegang program. Ya. Kalau konsultasi sama mentor 1 kali aja. Iya, baik Bu. Semua disampaikan pada 1 kali.
Jadi boleh melakukan konsultasi berikutnya. Yang penting bukan mentor lagi. Misalnya mau ke posyandu berarti koordinasi dengan aparat kan beda. Itu Ya. boleh. Bukan berarti setiap kegiatan harus konsultasi. Ada yang kegiatan tidak pakai konsultasi nggak apa-apa, langsung action. Tuh ya. Oke? Ya, baru satu ini, aduh. Ayo selanjutnya. Perbaiki, dokter. Ya, Bude, terima kasih. Siapa lagi yang mau? Cepat. Saya Bu, saya Bu. Reshento, Safira. Resen gitu loh. Jangan saya. Resgennya diketik itu yang seperti sudah. tadi. Oke, iya. Safira Edu Utomo ya. Ya, Safira. Bude, gimana sih? Kalau ini saja rebutan. Kalau ini saja rebutan. Ah, ini Bude. Bude, Ya. selamat ulang tahun. Oh iya, iya. Alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih. Nah, Baik. ini seperti Safira, sedikit aja Safira. Tapi untuk memunculkan, ya udah gitu aja nggak apa-apa. Langsung nilai-nilai dasar hanya pengantar gitu aja nggak apa-apa. Kalau dokter tadi terlalu banyak depannya, ya. Oke, begini aja nggak apa-apa. Yang penting ini aja tabelnya. Oke, langsung ke bawah. Ya, ini ya oke sudah. Ini juga ya nanti dicek ya, terutama yang manajemen ASN-nya ya, yang mulai pengelolaan itu ya, pengelolaan itu. Iya, Kalau Bude. belum ada nanti diisi, ya, Iya. tambahkan. Yang ada 14 atau 15 itu loh ya, ingat toh? Iya, Bude. Iya, Nah itu ingat. masukkan ya semuanya. Kalau belum ada itu, diawalin itu Baik. dulu. Oh, untuk semuanya diawalin itu dulu deh. Alinea Iya. pertama untuk manajemen ASN. Nih pengelolaan dulu bukan ini ya jadi bawahnya nomor 1 itu coba dilihat waktu agenda 3 kan tentu ada yang menceritakan tentang manajemen ASN yang isinya 5 itu loh, ruang lingkupnya atau apa tuh 14 Iya. ya. Nah, Iya, Bude. tuh sampai jaminan pensiun atau jaminan. Oke, Smart ASN sudah. Oke, ayo terus. Sekarang ya analisa ya. Terus apa yang diambil saya lihat dulu. Adanya ini. potensi loss dalam pajak bea. Loss itu apa tuh? Artinya loss. Potensial loss itu tidak ini, Bude. Kurang. Jadi sebenarnya dia bisa dapat yang lebih dari pajak ini, tapi kurang didapatnya. Oke. Jadi Loss menurunkan dalam- PAD. Itu Iya. artinya loss itu ya. Oke, nanti disampaikan di latar belakang yang penting itu oke. Terus yang diambil itu ya untuk ya. Kenapa di USG? Tadi ada 2 kah? Ada 2, Bude. Jadi pas konsultasi dengan mentor, pas penilaian Oh. APKL-nya ada 2 yang mendesak. Jadi yang sulitnya mengidentifikasi ada. data diri ini dikasih ke Oke. teman yang lain. Ada potensi yang diambil adanya potensi tadi ya. Iya, Bude. Loss. Oke. Ya, terus nah ini dokter kalau pakai S ini modelnya ya S semua. Kalau 4 jendela berarti 4 sayap ya, 4 sirip berarti itu aja skill, supplier, surrounding dan sistem. Oke. Nah, kurangnya koordinasi supplier. Supplier kok kurangnya koordinasi dengan bagian hukum ya. Supplier itu kan pasokan ya. Iya. Bahan, material. Koordinasi itu apa maksudnya? Bukan koordinasi mungkin ya. Undang-undangnya atau apa? Undang-undangnya lemah, belum detail. Nah, berarti itu. Oh, Kalau iya. undang-undang masuk di mana, Dik? Ini Bude, lingkungan. Berarti pindah ya, Bude? Salah. Tunggu dulu. Sistem ini ya, sistem itu belum adanya standar prosedur, belum adanya MONE terhadap regulasi. Duitnya ini. Monef. Oh, MONEF terhadap. Oh ya itu benar kalau sistem
Terus jangan kalimat koordinasi ya, masa ya udahlah kalau koordinasi masuk di mana ya? Lingkungan, Bude. Lingkungan, kurangnya pengawasan dari instansi. Supplier itu gini loh, Dek. Lemahnya regulasi itu juga masuk sistem loh. Metode itu sistem. Supplier itu bangsanya sarana prasarana. Oh, sarana prasarana, Bude. Oh iya, Bude. Ya, supplier itu isinya ya sarana prasarana sih. Ya, medsinnya, peralatan itu adalah supplier. Coba dicari ada enggak? Ya, nanti tambahkan di situ ada enggak? Nah, surrounding itu kurangnya pengawasan. Surrounding itu lingkungan. Oh ya. Seperti ya pengawasan itu kurangnya pengawasan, adakah prosedur pengawasannya? Harusnya Tidak ada, Bude. Jadi Nah, tapi biasanya pengawasan itu ada sistemnya ya, ada alurnya. harusnya ada, tapi di Bapenda belum Kalau ada. ada alurnya, sebetulnya pengawasan juga masuk di sistem. Oh iya. Ya toh. Nah, surrounding itu isinya yaitu lingkungan yang nggak nyaman. Nah, lingkungan yang tidak kondusif itu adalah surrounding. Coba dicarikan. Iya, Bude. Ya. Oke, nanti dicoba dicarikan. Surrounding itu kalau misalnya puskesmas itu ya contohnya jarak dari rumah pasien ke paskes. Nah, itu lingkungan, ya. Kemudian kebiasaan jorok. Nah, itu lingkungan. Terus atau puskesmasnya yang nggak nyaman, ya, kotor. Nah, itu termasuk lingkungan. Ya, lingkungan isinya begitu, ya. Nanti perbaiki. Oke. Perbaiki. Sekarang saya lihat kegiatannya dulu, nanti letaknya diperbaiki ya. Iya, Bude. Ya, jadi lemahnya regulasi berarti menyesuaikan peraturan bupati. Ini menyesuaikan itu adik membuat baru gitu. Draft, Bude. Iya, draft perbuk perubahan. Oke. Kurangnya pengawasan dari instansi, mengajukan agar dibentuknya tim pengawas. Mengajukan Soalnya, saja atau kok berat sekali ini tugasmu membuat tim pengawas ini? karena kurangnya pengawasan ini disebabkan karena tidak adanya tenaga ahli, Bude, di bidang pengawasan. Terus kalau tidak ada tenaga ahli, caranya bagaimana? Harusnya dibikinkan SOP pengawasan, Bude. Atau Nah, kalau gitu membuat SOP-nya no. oh iya. Iya. Iya, Bude. Kurangnya pengawasan dari instansi ya, jadi langsung membuat SOP pengawasan ya. Iya. Terus kurangnya koordinasi dengan bagian hukum, sebetulnya bukan kurangnya melakukan apa ya kalimatnya, kok kurangnya koordinasi ya. Kalimatmu apa? Koordinasi itu bukan sebuah penyebab, yaitu adalah tahapan seperti tadi tahapannya koordinasi gitu loh. Apa di situ? Oh iya, Bude. Coba nanti dicari, diganti. Iya. Nah, kalimatnya jangan itu, jangan itu ganti. Belum adanya standar prosedur membuat ya pemutakhiran. Jadi ada SOP pengawasan sama pemutakhiran beda ya? Iya, Bude, beda. Beda. Belum adanya Monef, membuat SOP mutakhir Monef. Beda lagi nih. Ini iya, sama. Hah? Cuma penyebabnya beda, tapi pemecahannya sama. Jenis SOP-nya beda. Sama ya? Sama, Bude. Ya, nggak Iya, apa-apa. karena Nah, berarti berkaitan. nanti dua penyebab sebetulnya yang pemecahannya hanya satu SOP ya, SOP itu. Iya. Tapi SOP pengawasan sama SOP ini beda ya? Beda sama pemutakhiran. Oke. Kurangnya tenaga mengajukan agar dilakukan diklat pelatihan.
ya melakukan pelatihan toh ini. Nah, oke. Sekarang sebelum ke kegiatan ya. Nah, isunya kan tadi sudah kita. Sekarang dari ide tadi Adik mau ambil apa? Kegiatanmu apa? Yang bisa Saya dilakukan. kegiatannya edukasi ke wajib pajaknya, Bude. Jadi karena sekarang kan kurang tingkat kesadaran wajib pajak Ya, dalam balik maksudnya nama. edukasi tentang apa? Pengawasannya Tentang atau pajak BPHTB-nya. nah, sekarang kamu melakukan di situ ada nggak tulisan sosialisasi pajak, ada nggak di sisi itu? Tidak ada, Bude. Nah, harusnya ada. Oh iya. Dimasukkan di mana coba? Harusnya ada kegiatan, kurang pahamnya itu harus melakukan sosialisasi. Harusnya di skill. Iya, nanti Nah, berarti coba ditambah dari harus visualnya. ada kegiatan itu di skill, kurang pahamnya apa, supaya pemecahannya melakukan edukasi atau sosialisasi. Kan gitu. Iya, Bude. Jadi kegiatan yang kita ambil harus terekam di pemecahan atau ide gagasan. Semuanya paham, Bude nerangkan ini? Paham, Bude. Nah, jadi kayak dokter Adelina. Berarti kan tadi ada 3. Berarti harus tertulis di ide tadi ya. Melakukan Iya, Bude. screening, melakukan tambahan seperti dokter Adelina tadi loh. Oh ya, melakukan tambahan ada, edukasi ada. Jadi karena mau melakukan edukasi tentang wajib pajak berarti harus di durinya itu ada. Ya, Iya, duri yang iya. skill, kurang pahamnya masyarakat tentang wajib pajak. Maka nanti kegiatanmu adalah gagasanmu membuat edukasi ya. Edukasi Iya, Bude. tentang wajib. Nah, edukasinya melalui apa? Karena memang karena kita sudah bicarakan kemarin dengan Pak Kaban, memang akan diadakan sosialisasi tentang pembayaran non tunai. Jadi digabung dirangkaikan. Maksudnya, kamu edukasinya melalui apa? Bertemu secara langsung, Bude. Nah, maksudku yang saya tanyakan itu. Oke, Iya. berarti kegiatan inti adalah sosialisasi ya, bertemu Iya. langsung. Terus kedua apa? Habis Kedua, sosialisasi apa? Kamu nggak membuat SOP itu? mau membuat SOP. Nah, jadi SOP yang mana yang kau buat? SOP ini, Bude, pemutakhiran regulasi karena kan masalah utamanya lemahnya Oke. regulasi. Ya, berarti kamu edukasi, membuat SOP. Habis Iya. itu kamu melakukan juga pelatihan. Belum, Bude, karena belum ada tenaganya. Loh, karena katanya kalau belum ada tenaga mau melakukan pelatihan. Bukankah yang dilatih itu bukan tenaga selain itu? Bukan ya? Oh iya, Mau Bude. Hah? Belum, iya sudah saya diskusikan dengan mentor tentang ini, katanya belum bisa diadakan belum ada. pelatihan. Iya, Belum karena ada. belum ada. Oh gitu, belum ada yang mau dilatih. Iya, belum ada yang mau dilatih. Oke, kamu dalam waktu 4 minggu melakukan sosialisasi edukasi sama pembuatan pengawasan itu nggak longgar waktumu, nggak sekalian. Menyusun draft verbub juga, Bude, belum sementara disusun. Oh, berarti kau menyusun Iya. draft verbub sekalian membuat SOP lo ya. Iya, Berarti iya, Bude. draft verbubnya itu terutama sudah ada paraf lo ya. Iya, Sudah iya. draft lo ya, sudah yakin lo ya. Iya, Bude. Oke. Membuat SOP sama draft duluan mana? Ya, Bude. Membuat draft SOP, draft verbub sama SOP duluan mana? Kegiatan. Karena sekarang sudah sementara jalan, saya buat draftnya, mungkin draftnya saya selesaikan dulu, karena agak lama meminta persetujuan di bagian hukum. Jadi SOP agak, iya, belakangan. Terus antara draft dengan sosialisasi duluan mana? Duluan draft. Berarti nanti kegiatanmu adalah ya intinya menyusun peraturan ya. Iya, Bude. Nah, menyusun peraturan bupati, draft baru draft lo ya, tulis ya draft. Kemudian
sosialisasi baru SOP atau SOP dulu baru sosialisasi? SOP dulu, Bude. Nah, oke, 3. Nah, sekarang kita mulai melihat tabelmu dulu. Ya, ini nanti ya manajemen ASN sama ASN dilihat ya. Nanti dilihatlah pokoknya bener kok enggak ya nih. Oke. Terus berarti persiapan pencegahan ya itu. Jadi persiapan melakukan edukasi tadi ya, persiapan ya sudah persiapan. Apa ya persiapannya itu sebetulnya persiapan kegiatan ya. Gini. Tolong untuk persiapan kalimatnya persiapan yang mau kita lakukan. Jadi untuk dokter misalnya gini, tadi kan membuat screening sama sosialisasi ya, maka Iya, Bude. persiapan kalau dokter tadi gini, persiapan screening dan sosialisasi gitu aja. Kalau si ini berarti persiapan kamu tadi apa sih? Membuat perbub sama SOP ya? Intinya kan itu ya. Jadi persiapan penyusunan perbub dan SOP ya, jadi yang disiapkan itu ya itu. Iya, Nah, Bude. berarti melakukan konsultasi oke. Terus kamu perlu konsultasi, jangan konsultasi semuanya ini ya, Iya, Bude. konsultasi ke ini semua dilakukan kok isinya konsultasi, jadi perbaiki seperti tadi. Melakukan konsultasi dengan loket pelayanan hukum itu untuk apa? Untuk ini Menyusun mencari. draft. Iya. Nah, berarti jangan ditaruh di situ. Nanti pada saat menyusun draft, pertama melakukan dihapus dulu. Ya, itu nanti letaknya. Terus melakukan konsultasi dengan kepala bidang itu dilakukan pada saat apa? Pada saat ini meminta izin untuk diadakan sosialisasi. Jangan di situ. Jangan Persiapan. sini. Iya. Nanti aja pas sosialisasi. Jadi terus kamu sekarang untuk B tadi kan kegiatanmu membuat draft. Iya. Ya toh? Berarti apa yang kau siapkan? Data piutang pajak Nah, BPHT. tulis menyiapkan data piutang. Nah, gitu semuanya paham ya nih? Halo. B kan melihat langsung kegiatan kedua. Nah, sudah menyiapkan data piutang. Sudah disiapkan di situ ya. Kemudian pada saat sosialisasi edukasi. SOP dulu ya tadi ya? Iya, SOP. Bude. Nah, pada saat membuat SOP apa yang kau perlukan? Tidak ada sih, Bude. Ya, berarti tulis saja menyiapkan alat dan bahan untuk membuat SOP. Ya kan? Iya, Bude. Jadi langsung nanti menyusun aja. Alat dan bahan pembuatan SOP. Oke. Nah, sekarang untuk edukasi apa kamu? Video dan leaflet. Leafletnya mau tulis itu. dibagikan. Berarti D ya, menyiapkan, membuat video dan leaflet. Ya. Terus E-nya dulu, E-nya untuk Monef kamu apa? Saya membuat daftar hasil kegiatan yang selesai dan tidak selesai dan membuat rencana aksi tidak lanjut terhadap kegiatan yang belum selesai. Rencana tindak lanjut nggak usah ditulis di situ. Nggak usah? Oh iya. Nggak boleh. Itu nanti ada. Apa? Apa bentuknya? Berarti dalam bentuk apa itu? Daftar hasil kegiatan. Membuat daftar hasil. Membuat daftar hasil kegiatan ya. Oke. Selesai itu, nah nanti coba saya lihat outputnya dulu. Ini anggaplah ini ya. Jadi outputnya diperbaiki semua. Bukan adanya persetujuan, mencatat, usah itu hapus. Hapus semua. Jadi kita coba semua yang jawab. Kegiatan 1 apa? Outputnya. Kegiatan 1, Bude. Tahapan kegiatan 1 itu isinya apa? Outputnya. Ayo bantu semua bisa menjawab. Dukungan dan arahan, Bude. Ya, mendapatkan dukungan arahan. Sekarang
semua yang jawab ya supaya paham. Yang kedua, hapus itu yang output. Nah, arahan yang ini hapus semua dulu. Nah, sekarang kalau mempersiapkan data piutang pajak apa outputnya? Tersedianya data piutang. Tersedianya data pajak piutang. Gitu ya semuanya sambil belajar. Sekarang menyiapkan alat bahan untuk SOP. Tersedianya alat dan bahan. Ya, tersedianya alat dan bahan. Ya kan? Nah, kemudian membuat video. Tersedianya video Ya, dan leaflet. tersedianya video dan leaflet. Oh, dokter nanti bisa digabung aja deh. Tersedianya video dan leaflet itu jadi satu aja. Ya, dokter ya nggak usah disedih. Nah, tersedianya daftar apa itu untuk evaluasi. Oke, sudah toh. Terus kita lihat agenda kita dulu selesaikan ke kolom. Nah, coba kolom 5, stop. Kolom 5 sudah betul ya. Jadi pada saat konsultasi ternyata cukup ditulis akuntabel, kompeten, harmonis, sudah betul. Untuk bawah-bawahnya dihapus ya, nanti disesuaikan. Ya. Iya, Budi. Kalau mempersiapkan data berarti apa? Tapi ini sudah benar, ikutin begini ya. Ya, jadi sudah betul ngisinya, hanya itu aja nggak usah dijelaskan. Kemudian nanti di akhir ada manajemen ASN itu ya. Ada itu. Iya, manajemen Nah, ASN. itu oke. Terus kesananya yaitu nomor 4 yaitu menguatkan kualitas ya. Oke. Kolom 6 boleh. Kolom 7 juga begitu, sudah benar misinya. Oke. Jadi nanti semua begitu ya. Berarti kegiatan kedua, ayo kedua. Nah, kedua di situ langsung menyusun ya rancangan perbub ya. Ini sudah betul Iya. menyusun ya. Berarti nanti diawalin tadi kamu konsultasi di hukum tadi apa tadi? Nah, pos Iya, itu. Nah, nanti itu ya diatur lah. Terus mencari referensi sampai itu ya. Kan tadi kan ada yang dengan hukum tadi ya. Iya, Budi. Nah, oke, menyusun. Oke lah, ini nanti kau susun ya sampai Iya. menyusun draft. Oke, Iya. jadi. Nah, sekarang masuk. Berarti ketiga tadi apa? SOP. Ya, tulis dulu itu menyusun SOP. Ya kan? Iya, Budi. Oke, nanti atur sendiri urutannya. Terus habis SOP sudah ada apa? Sosialisasi. Oke. Berarti ini enggak sih? Ini sosialisasi itu tadi sekalian sosialisasi wajib pajak sekalian SOP. SOP perlu Iya. enggak ya? SOP untuk SOP siapa? Untuk masyarakat? Untuk teman Untuk sendiri ya? internal. Oh ya, Iya, udah Budi. enggak usah. Berarti yang disosialisasi tentang ini ya. Oke, Pajak. nanti diatur ya yang Iya, bagus. Budi. Terus kelimanya baru kamu bikin evaluasi. Ya. Iya. Oke, perbaiki ya, nanti jadwalnya disesuaikan. Ya. Oke, Budi. Ya, sudah bagus begitu ya, jadwalnya disesuaikan. Oke. Cukup Makasih, ya, Budi. Safira. Selanjutnya oke, aduh, masih berapa menit ini ya? Masih atau saya tunjukkan untuk berikutnya ya. Berikutnya dulu tugasnya, baru nanti kalau ada waktu ya. Oke? Saya share screen dulu. Tugas berikutnya nanti semua paham ya caranya begitu ya. Oke, saya tak share screen dulu kalau gitu. Nah, sekarang bab 1. Jadi gini, sebentar perbaiki dulu yang susunannya, ikutin yang Safira sama Adelina, cara menyusunnya. Ingat ya tadi semuanya, kalau belum sempat, jadi nanti pada saat kita ketemu lagi semua sudah bagus, sudah sesuai, terutama rancangan, terus analisa isunya sudah jelas, first bond-nya jangan lupa skillnya di mana itu, ya itu juga sudah jelas, sudah rapi. Terus membuat tabel ikutin tadi, ya yang saya bongkar semua si Safira sama Dokter Adelina ya tadi, Adeline tadi ya, itu ikutin seperti itu, semuanya ikutin itu.
tentukan dulu tengahnya, kemudian persiapan-persiapan adalah itu tadi. Output kalimatnya seperti itu. Setelah itu adik selesai sebentar baru di-share yang perbaikan ini. Ya kan? Nah, setelah share kita masuk ini. Sekarang dengarkan dulu pendahuluan. Isinya ya. Pendahuluan ada 5 alinea. Ingat, 5 alinea. Ini yang merah ini artinya ini loh yang diisi, harus terisi. Makanya saya Bude kasih merah, harus kok isi. Alinea pertama adalah ruang lingkup permasalahan yang akan selesaikan. Di sini ceritakan, contohnya si Safira menceritakan apa itu loss tadi, apa permasalahannya. Tadi kan mau membuat perbuk semua ya. Apa permasalahannya kok sampai mau membuat perbuk, sampai membuat SOP, sampai melakukan edukasi. Terus sampaikan di sini. Ya. Jadi permasalahannya apa? Terus bahasa-bahasa yang kurang dipahami itu jelaskan. Loss itu apa? Kan tadi Ibu De nggak ngerti itu loss. Ya. Nah, regulasi apa itu di sini. Ya. Jadi orang baca itu langsung ruang lingkupnya itu. Kalau perlu itu tadi karena permasalahan ini maka ideku ya membuat perbuk, edukasi apa, membuat SOP disebutkan aja di sini. Ya. Oke, semua paham? Kalau Dokter Adeline ya cerita ya stunting itu apa, permasalahan stunting di mana, kan gitu toh. Terus screening itu apa? Tadi kan melakukan screening kan? Iya. Ya. Terus kenapa itu apa edukasi tadi sebutkan edukasinya tentang gizi dan apa tadi ya. Jadi semua permasalahan dan idemu masukkan di sini aja. Oke, paham? Paham, Bude. Jangan menceritakan yang lain. Alinea 1 hanya menceritakan permasalahan dan istilah-istilah orang nggak ngerti sampai idemu apa. Oke? Sudah ya? Iya, Bude. Masuklah alinea kedua. Alinea kedua adalah peraturan perundang-undangan sesuai isu yang diangkat. Jadi peraturan perundang-undangan tentang, kalau Dokter Adeline, tentang stunting. Ya, kalau Safira tentang pelayanan pajak tadi. Iya, Bude. Ya, tuh. Jadi peraturan perundang-undangan bukan peraturan perundang-undangan tentang latsar. Ingat ya, tetapi tentang isu nih loh. Jadi yang merah-merah itu isi saja. Kemudian alinea berikutnya, ketiga, adalah kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini itu kayak apa sih kantormu? Ya, pajaknya gini, pajaknya ini. Tentu kondisi saat ini yang jelek-jelek kan? Negatif ya. Nah, tuliskan kondisi saat ini begini. Termasuk Adeline. Tuliskan ya, stunting itu bagaimana? Kondisi saat ini kayak apa sih? Pasiennya gini ya gitu. Terus ditambahkan data. Data akurat nih. Data akurat tentang stunting. Kalau ini tadi kan peraturan ya, sekarang datanya. Data akurat di Puskesmas Pandere. Apa tadi? Pandere ya? Pandere, Bude. Nah, Pandere. Tadi bilang yang stunting berapa orang ya di Puskesmas wilayahmu itu berapa orang yang stunting itu tuliskan. Data misalnya tahun 2021 ya, tahun 2020, 2021 terkini berapa ya. Terus Safira juga data tentang ini tadi loh, wajib pajak tadi, loss-nya seberapa, kan gitu kan ya. Iya, Oke, Bude. paham ya, semua harus dicatat nih. Pokoknya ikutin saja, baca ulang, jangan ngikutin laporan-laporan di Google ya, atau laporan orang lain, ikutin aja nih, tinggal ngisi-ngisi. Selanjutnya masuklah kondisi yang diharapkan. Yang kau inginkan apa? Idealnya bagaimana? Itulah kondisi yang diharapkan. Oke? Paham nih ya? Berarti ini positif-positifnya nih yang baik-baik ini. Yang ideal.
Nah, kemudian nih alinea terakhir dampak isu. Jadi jika ya isu analisa dampak isu itu tulis saja analisa dampak isu. Jika isu tersebut, isu yang kau angkat itu tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Datanya ini nggak usah kalau nggak dapat. Hanya ini aja. Ya. Jadi jika isu ya atau kondisi saat ini yang nggak benar tadi, atau jika isu yang tidak benar, jika isu tidak diselesaikan, kan isumu tadi kan stunting ya. Jika isu misalnya rendah tingginya angka stunting tidak diselesaikan, maka apa yang terjadi? Oke, paham? Paham, Bude. Ya, paham ya. Kemudian masuklah 1.2. Visi misi sama semua nggak apa-apa ini. Pemda. Ya, satu kelompok semua sama nggak apa-apa, memang sama kok. Jadi visinya Bupati Sigi, misi Bupati. Kemudian habis itu gambaran OPD, gambaran organisasi. Tuliskanlah misalnya Puskesmas Pandire, tugas pokoknya Puskesmas apa. Gitu aja. Tujuan Puskesmas apa. Cukup. Iku ini nggak usah, nggak apa-apa. Cukup namanya, tugas pokoknya Puskesmas, tujuannya Puskesmas apa. Oke? Mau tambah struktur atau apa terserah, setidak-tidaknya ada nama kantor yang kita tinggali. Oke? Nah, setelah itu nih 1.3 adalah tujuan dan tugas. Jadi tujuan dan fungsi, tugas dan fungsi dari adik, misalnya tugas dan fungsi seorang dokter kan? Ya, sesuai dengan peraturan berapa. Ini contohnya kalau guru. Jadi harus ada peraturan menteri, peraturan gubernur, keputusan bupati dan lain-lainnya. Harus ada apa ya? Legalnya ya. Ya, legalnya, surat secara resmi adik-adik diangkat sebagai tugas dan fungsi. Nah, ini contohnya sesuai nih, contoh ya, ini contoh ya. Sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan ini, misalnya guru mata pelajaran mempunyai tugas, nah tulis semua. Dokter sebagai apa? Analis apa gitu, tulis semua. Oke, paham nih ya? Nah, lanjut. Setelah itu masuklah tujuan. Lihat. Tujuan. Ya, halo? Arif, Bude Arif. Ya, kenapa? Bude mau tanya soal yang Tunggu dulu, tadi itu. saya selesaikan dulu. Nanti baru tanya. Oke. Ya, saya Bude, selesaikan dulu. Baru ya. tanya di mana. Nah, gitu, supaya langsung total ya. Nanti kalau nggak paham Soalnya gimana? tadi Bude tanya paham atau tidak. Oh, nanti dulu ya. Iya. Jadi, Baik. nih, tujuan hanya ada dua. Satu, tujuan pemecahan isu. Berarti tujuan isumu tadi apa? Misalnya kan tingginya angka stunting nih. Berarti yang pertama berarti meningkatkan atau menurunkan angka stunting. Ya kan gitu ya. Angka stunting. Melalui ini ya misalnya ya. Nah, jadi ini tujuan pemecahan isu ya. Langsung atau meningkatkan, langsung aja menurunkan angka stunting. Ya. Kemudian nomor 2 ini boleh sama semua. Nih, menerapkan nilai-nilai dasar ASN boleh ditambahkan di sini yaitu berakhlak atau tulis panjangannya berorientasi pelayanan itu ya. Guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Semua sama nggak apa-apa. Cuma tambahi aja diuraikan nilai-nilai dasar ASN itu yang mana sih, tambahi berakhlak itu. Oke? Paham sampai sini? Masuk manfaat. Nah, manfaat itu nih setelah stunting, setelah isu ya loss tadi kalau Safira selesai, apa sih manfaatnya? Nah, itu caranya. Jadi setelah aktualisasi terselesaikan. Aktualisasi terselesaikan itu setelah isu terselesaikan. Ya, setelah isunya terselesaikan, ingat ya. Maka pada saat stunting sudah menurun, maka bagi instansi, berarti bagi puskesmas, ditulis ya, bagi puskesmas apa manfaatnya? Bagi misalnya bagi seorang dokter apa?
tentang stunting ya, tentang isu ya, setelah selesai. Ingat. Terus bagi pasien atau masyarakat apa? Ya, bagi masyarakat ya, kan yang diedukasi tentang stunting kan masyarakat ya. Iya. Nah, bagi pasien atau masyarakat apa sih manfaatnya setelah paham tentang stunting? Ya, setelah dapat makanan tambahan, kan gitu ya? Ya. Tuh, setelah tadi, seperti si Safira. Manfaat bagi dinas pajak misalnya ya. Dinas Iya, apa? Bu. Pendapatan. Nah, dinas pendapatan. Setelah adanya Perbud, setelah adanya SOP dan setelah adanya pemahaman apa sih manfaatnya? Kan gitu ya, Iya, bagi Bude. dinas. Terus bagi si analisis apa, Komio, itu apa? Bagi peserta sendiri. Bagi masyarakat apa? Bagi Pemda, berarti bagi Kabupaten Sigi, apa? Apakah meningkatkan pendapatan daerah dan sebagainya. Oke, itu bab 1. Nah, sekarang silakan kalau bertanya. Izin Bude, mau tanya Bude. Bude, mengenai yang ini tadi apa namanya? Aturan ini apa namanya yang Nomor 2. sesuai ya tugas dan fungsi jabatan. Oh, ini. Iya. Yang 1.3. Iya 1.3 Bude. Itu kan kalau saya jabatannya itu pengelola lahan dan irigasi. Jadi itu sudah saya cari tapi tidak ketemu Permenpan RB atau Perbubnya. Nah, Jadi boleh tidak saya pakai apa namanya SOP bidang SP. S kamu apa? S kamu menyebutkan apa? Pengelola lahan dan irigasi Bude. Terus fungsinya nggak tahu. Kalau Coba fungsinya dicari dulu. Tugas dan fungsinya menurut masa Menteri Irigasi nggak menemukan tugasmu apa sih? Izin Bude saya nambahin. Jadi beberapa di Sigi ini saya menemukan beberapa jabatan fungsional umum seperti Pak Arief punya untuk yang ini ya, itu tidak ketemu Pak. Ininya Permenpan RB-nya. Bahkan seperti Ibu Anissa juga itu untuk analis bencana tidak ada Permenpan RB-nya. Terus Perbubnya juga tidak ada, tapi itu diadakan oleh Pemda jabatan tersebut gitu. Contoh juga saya Bude ya, saya itu analis pemasaran hasil pertanian. Kalau dicari plek jabatan tersebut itu tidak ada, tetapi jabatan yang merujuk ke saya seperti misal kepala seksi saya itu adalah analis pasar hasil pertanian. Jadi redaksinya sedikit berbeda, turunannya agak beda gitu. Karena kami yang pelaksana Bude, bukan yang JFT. Atau Komio cari dari seksi itu, ya seksi ya, seksinya. Terus dari sekian seksi itu yang pas mana? Ada enggak? Kan seksi kan ada jabarannya tuh. Ya kan? Nah, berarti Komio bagaimana ya mengalimatkan itu ya? Kalau sebagai pelaksana seksi. Bu ya. Jadi kan tugas fungsinya seksi itu udah ada seperti misalnya Pak Arief untuk pengelola lahan, tapi tidak dideskripsikan secara detail tugasnya itu seperti apa. Boleh nggak kita itu menurunkan dari secara general tadi dari situ, diturunkan kita itu seperti ini gitu. Mungkin atau dari gini aja, kan harus, aduh bagaimana sih? Kok ya enggak ada ya, lucu ya. Itu pusing aku. Gini, kasih keterangan, ya. Keterangan yang penting dijelaskan bahwa kami sebagai pelaksana seksi apa, terus kan ada itu seksinya kan berdasarkan peraturan apa, tugas seksi itu apa. Tapi kamu sebagai pelaksananya di situ, bukan kepala seksinya. Ya kan? Jadi membantu pelaksanaan daripada seksi-seksi itu. Sebetulnya kepala seksi harusnya menjabarkan juga tuh. Harusnya itu. Jadi kepala seksi kan punya tugas ini. Terus harusnya dijabarkan si Arief, kamu pegang pelaksana yang poin keberapa, si Edi berapa, harusnya gitu. Nah, kalau enggak berarti kamu itu aja ya,
berdasarkan ini, misalnya perundangan tentang kepala seksi sebagai pelaksana di seksi apa, ya, pelaksana atau apa analis kamu tadi ya, sebagai pelaksana atau analis di seksi itu atau apa gitu. Nah nanti yang ada di situ paling cocok boleh di bold, ya, di bold. Bude, Ya. kalau pada kasus saya, jadi kepala seksi kan kemarin sudah dijadikan JFT. JFT beliau itu analis pasar hasil pertanian gitu. Saya kan analis pemasaran gitu kan Bude. Jadi boleh nggak saya ngambil dari yang JFT-nya mentor saya itu, jadi di tupoksinya nanti itu yang saya masukkan juga gitu. Iya, Boleh ya? masukkan itu aja, tapi dijelaskan loh kamu bukan sebagai kepala seksinya, pelaksanaannya. Saya bukan JFT-nya gitu. Karena Iya, sebagai analisnya tadi. Boleh. Begitu aja. Nah, memang belum ada ya, yang khusus untuk kamu kan belum ada. Untuk yang lain-lainnya begitu aja ya. Nah, jadi pelaksana di seksi apa ya gitu ya, sebagai analis di seksi itu. Kan nyambung itu ya, seksinya pemasaran kamu analis di itu. Ya, boleh. Jadi untuk semuanya ya, pertanyaan si Arif untuk semuanya kalau yang ada masalah. Nah, kalau yang tidak ada masalah ya sesuai itu. Kalau dokter semua kan tidak ada masalah itu. Pasti itu tugasnya jelas. Kemungkinan juga kalau ada bidan, perawat itu jelas. Guru jelas ya. Oke, termasuk Widya Iswara jelas ada peraturan Menpan ya, memayungi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Andika. Izin Bu mau bertanya yang latar belakang alinea kondisi saat ini ditunjang data yang akurat. Isu yang saya angkat kan kebetulan aktualisasinya itu tentang belum adanya digitalisasi atau penerapan sistem otomasi. Itu data yang akurat berarti saya lampirkan foto, maksudnya foto kayak kalau masih pakai buku manual istilahnya dalam hal pencatatan begitu boleh? Nggak usah foto atau dicatat aja, ditulis, dinarasikan saja. Oh begitu? Iya, jadi dinarasikan kondisi saat ini begini-gini. Terus datanya ya selama berapa tahun ini hanya buku manual gitu. Ya, itu aja diceritakan saja. Ya. Makasih Bu. Nah, pemanfaatan digitalnya belum ada kan gitu, ya. Diceritakan. Kalau perlu diangkakan, cerita angkanya berapa yang masih data apa saja yang masih manual itu loh. Kan kamu kan bukan cuma satu, misalnya yang masih manual itu kan bukan cuma satu data, sebutkan aja. Yang masih ditulis dengan buku album itu data tentang apa gitu aja. Ya. Ya, makasih Bu. Oke. Ya, oke. Ya. Pak Anca sudah mau habis ini. Iya Bu, izin mengingatkan. Kurang lebih 4 menit lagi Bu deh waktunya. Nah, kalau begitu semua hari ini kerja keras ya. Bukan ini dulu. Memperbaiki yang sudah saya koreksi 2 tadi. 2 orang. Jadi mulai Adelina sama si Safira juga memperbaiki. Semuanya memperbaiki sesuai alurnya Bude. Ya. Jadi nanti ketemu lagi ada 8 orang itu memaparkan ya, memaparkan total mulai bab 1 sampai tapi bab 2-nya sudah betul-betul sesuai. Jangan Bude dibikin mikir lagi. Nah, saatnya adik-adik bisa minta tolong teman bagaimana sih membuat sebuah kegiatan inti. Sebetulnya inti itu bisa dilihat dari itu aja. Isu sudah jelas, firstborn-nya sudah jelas, tinggal pilih toh. Bude tadi kan tinggal pilih. Jadi apa yang kita buat harus ada di ide gagasan. Ya kan tinggal milih kan? Seperti si dokter tadi, oh saya ada makanan tambahan ini yang mau saya ambil. Oh ini ada edukasi, cuma screeningnya belum ada, tuliskan nanti di ide. Jadi pada saat yang paling enak adik itu runtun. Durinya itu betul-betul ada. Setelah ada, masukkan di tabel gagasan. Kemudian kegiatannya kan jelas. Seperti Safira. Safira kan ada 2 penyebab, tapi gagasannya membuat SOP. Itu yang kita ambil. Karena ada 2 penyebab, obatnya 1. SOP,
kemutakhiran tadi apa ya tadi yang nggak ngerti aku tadi itu, maka pilih di situ. Jadi langkahnya pertama yang harus adik lihat adalah isu dulu. Setelah isu ketangkep, coba cek kembali firstborn-nya, ya, firstborn-nya, duri-durinya, ya, yang skill, sistem, surrounding sama supplier. Kita lihat, masukkan di tabel. Pada saat masukkan di tabel itu kegiatan langsung, membuat SOP, membuat draft, membuat ini, memberi makanan tambahan, edukasi, itu. Setelah itu ambil dari semua itu mana yang kita selesaikan 4 minggu. Pilih 4 minggu, 2 atau 3. Ya, Dokter Adeline tadi 3, si ini ada 3 juga kalau nggak salah, perbub, SOP sama edukasi. Masing 2 orang sudah dapat 3, hebat, sudah dapat 3 nih, ya, tengahnya. Nah, itu dari itu, pilih 4 minggu selesai, ada kemanfaatannya, ya, efektif, tepat sasaran dan mudah. Kan mudah semua ini dilakukan. Karena kerjaannya dokter, screening gampang, kan sudah kita kerjakan. So, edukasinya aja, yang dulu edukasinya hanya langsung, sekarang ada video, ada leaflet. Itu kan sudah ada kemanfaatannya. Nah, kemudian selama ini nggak ada makanan tambahan, berarti dia memberikan makanan tambahan. Kalau perlu ada ini loh, yang benar tambahan itu model gizinya kayak gini. Karena melakukan juga edukasi tentang gizi supaya tahu gizi, kan gitu. Setelah itu kan monef, ya, monef. Jadi persiapan selalu melihat 3 ini dan monef. Untuk edukasi aku membuat apa? Untuk draft aku membuat apa? Membuat SOP aku melakukan apa? Evaluasi itu membuat apa? Selesaikan di persiapan. Oke ya? Itu ya. Nah, jadi itu awalnya dari gagasan ide. Setelah itu ketemu, nah lanjutkan. Itu yang penting. Ya, serius ya. Jadi yang namanya persiapan jangan sekali-kali koordinasi yang itu tadi yang Budi ceritakan tadi. Nah, koordinasi atau konsultasi ke mentor 1 kali, pertama aja. Boleh melakukan pada kegiatan apa, memang bukan kepada mentor. Ya, ke bidang atau ke puskesmas. Kok waktu habis? Nah, nanti kalau sudah diselesaikan, sebentar malam baru diupload atau besok kalau nggak salah. Besok diupload ya. Nah, ya gitu deh. Iya, ngos-ngosan.